etika keilmuan itu mengharuskan bangsa yang baik adalah bangsa yang betul-betul menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa yang betul-betul maju, bangsa yang kemudian meninggalkan segala bentuk kebutahurupan gitu ya. Dan kemudian apalagi sekarang dengan era disrupsi yang sangat cepat ini, maka menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan daya saing global tidak amat sangat dipetik. Tapi dipentingkan etika. Supaya dengan etika keilmuan itu, maka segala raihan kemajuan teknologi, kemajuan sains, kemajuan apapun, itu kemudian bukan justru menghancurkan bangsa dan negara, bukan merusak moral bangsa dan negara, bukan merusak lingkungan bangsa dan negara. Tapi etika keilmuan mengharuskan bangsa yang maju, tetapi maju dalam konteks yang kemudian menghadirkan etika untuk kemajuan bangsa. Dan terakhir adalah etika lingkungan. Allah memberikan, Tuhan Yang Maha Esa ini memberikan Indonesia kekayaan alam yang sangat luar biasa. Kekayaan alam yang sangat diirikan oleh bangsa-bangsa asing. Dan karenanya Indonesia dijajah akibat daripada kondisi ini. Tapi penjajahan itu jugalah yang kemudian menyatukan kita si bangsa yang merdeka. Karenanya dipentingkan adanya etika terhadap lingkungan. Ketika kita memahami betul bahwa kalau lingkungan kita hancur, maka ya berbangsa dan bernegara kita pun juga akan hancur. Dipentingkan hadirnya pemahaman bahwa lingkungan yang ada adalah bagian daripada karunia Allah untuk Indonesia merdeka bisa kita isi dengan baik, supaya kemudian kita bisa memajukan bangsa dan negara, supaya kita bisa mengeksiskan bangsa dan negara, dan itu mengharuskan hadirnya etika kita terhadap lingkungan kita, tidak merusaknya, tetap menjaganya, menghadirkan regulasi yang menjaga dan terus bisa membawa kepada kebaikan. Dan itulah karenanya fraksi PKS juga sangat menolak ya perusakan lingkungan dengan penebangan hutan yang luar biasa di Papua misalnya, ataupun juga kemudian dikeluarkannya limbah batu bara dan limbah kelapa sawit dari bahan berbahaya dan beracun. Itu ditolak keras karena itu akan menghadirkan nirliti etika lingkungan, akan menghancurkan lingkungan kita dan tidak menandakan adanya etika di dalam berlingkungan. Itulah yang dimaksudkan oleh etika kehidupan berbangsa oleh TAP MPR nomor 6 tahun 2001. Tapi sayangnya TAP MPR ini karena berutap, maka dia tidak mempunyai kekuatan yang mengikat. Sehingga kami di MPR memikirkan untuk bagaimana agar TAP ini menjadi undang-undang. Ketika dia menjadi undang-undang, dia mempunyai daya ikat dan mempunyai daya sanksi hukum bila ada yang tidak melaksanakannya. Dan kita di MPR pun juga karenanya membuat satu majelis etika yang disebut sebagai Majelis Mahkamah Kehormatan Majelis, agar kemudian etika-etika yang ditelurkan oleh MPR ini juga nanti bisa dilaksanakan untuk bisa diwujudkan, termasuk bila memerlukan undang-undang tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara.